Ketika beliau di penjara, beliau tahu siapa sahabat sesungguhnya. Ketika beliau tersangka, beliau tahu siapa sahabat sesungguhnya. Kalau kita mau berpolitik, seperti Mas Anas bilang, kita harus mengambil tanggung jawab sosial. Kita harus mampu memberikan solusi-solusi atas masalah-masalah masyarakat. Jangan kita malah membuat masalah baru. Saya dan Partai Demokrat kembali mendapatkan fitnah besar. Ada pihak asing yang mengarang cerita yang tidak mengandung kebenaran. Korbannya lagi-lagi SBY dan Partai Demokrat. Saya pastikan kita akan menggunakan hak hukum kita untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau berpolitik jangan begitulah. Itu pasti nanti akan punya konsekuensi di belakangnya. Paling tidak masyarakat itu akan mencatat bahwa kenapa ketika mau terjadi pilpres muncul seperti ini. Ya karena dia tuh harus sadar bahwa dirinya tuh nggak sendiri gitu. Ada banyak, ada Nazarudin, Antasari, Anas Urbaningrum juga bakal bebas bentar lagi gitu. Banyak. Jadi mereka bisa berkoalisi bersama-sama membalaskan dendam kepada orang yang sama. Bisa. Kalau satu pernyataan orang mungkin publik gak bisa terima, bagaimana kalau 4 orang menyatakan hal yang sama? Masa iya kita gak bisa percaya? Bisa. Dicobalah. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Nazarudin dan Anas, apakah benar menjadi kartu mati bagi pencalonan Pangeran Cikeas? Hingar-bingar siapa pasangan capres dan cawapres sudah kita lihat jauh dari hari-hari sebelumnya. Berlomba-lomba partai yang ngebut pengen berkuasa, semacam PKS dan Demokrat, berlomba-lomba memoles calon mereka dan berlomba-lomba untuk meramaikan dunia pencapresan dengan membuat cocok logi, mencocokkan pasangan mereka dengan Pangeran Cikeas itu. Di mana-mana terlihat Pangeran Cikeas melakukan konsolidasi politik, melakukan pencitraan untuk menaikkan elektabilitasnya, sehingga semakin dipastikan bahwa Demokrat tidak akan mengambil calon lain kecuali mencalonkan putra sulung SBY, karena memang nggak ada calon lain. Ya iya, nama AHY itu memang santer dibintangkan sebagai kandidat terkuat Capres 2024 dari Partai Demokrat. Meski belum ada keputusan resmi, tapi Pangeran Cikeas itu digadang-gadang mampu melanjutkan kejayaan partai berlambang Merosi tersebut. Sampai-sampai Demokrat main fisik loh, sehingga Demokrat bukan kadang-kadang lagi, tapi malah menjual fisik AHY yang memang laku dijual. Nah, kalau dulu di Pilgub DKI Jakarta, pasangan Anies dan Sandi mainnya jualan ayat dan mayat. Maka mereka sekarang kita melihat Demokrat mengunggulkan fisiknya AHY. Nah, yang memang barang bagus lah untuk dijual di pasaran. Selain masih muda, ia juga dianugerahi wajah yang lumayan ganteng. Lah, ukuran bagi warga-warga pedesaan dan kaum milenial yang masih tergoda dengan urusan kegantengan, walau misi dan misinya nol besar. Tapi pemilih milenial masih terbuka dengan pandangan fisik, sehingga latah untuk lebih memilih yang ganteng tapi nggak punya visi dan misi, daripada yang agak tuaan tapi punya visi dan misi. Indonesia sejahtera dan maju, sehingga diposisikan bahwa AHY cocok lah kalau ingin merebut hati kalangan milenial, khususnya kaum hawa yang memang mengidamkan punya pemimpin muda dan ganteng. Sepertinya dirinya jadi ya ini ya amit-amit gitu. Polesan-polesan pada diri AHY terus dilakukan. Jejak pendapat dari lembaga survei juga terus diperhitungkan. Selain tokoh muda lain seperti Ganjar, Ridwan Kamil, dan Anies Baswedan, nama AHY kerap masuk dalam urutan. Ya, meskipun sampai sekarang elektabilitasnya juga masih jauh dari harapan. Meski begitu, Demokrat tetap pede menjagokan AHY buat mereka. Pilpres itu masih 3 tahun lagi, masih banyak waktu yang bisa digunakan untuk memoles elektabilitas dan popularitas sang Pangeran Cikeas, kebanggaan SBY ini. Hingga apapun yang dilakukan SBY termasuk pendukung putranya, mati-matian urusan poles-memoles, memang ahlinya Demokrat. Dengan dalang terkenal bernama SBY, Demokrat sudah membuktikan kejayaan dari partai kecil yang baru lahir jadi partai penguasa 2 periode dan partai besar sampai saat ini.
Nah, polesan SBY pada putranya itu sudah semakin terasa loh. Gaya pidato dan cara AHY tampil di depan media itu mirip sekali dengan bapaknya. Hasilnya cukup baik dalam beberapa kali survei elektabilitas dan pluralitas AHY terus meningkat. Tapi itu nggak bisa jadi patokan, bukan meski potensial. Namun langkah Pangeran Cikeas untuk maju Capres 2024 bisa jadi hanya sebuah ilusi yang kayak kapal tuh. Demokrat harus siap-siap menghadapi karang besar yang bisa saja menghancurkan partai itu. Karang besar itu bernama Muhammad Nazarudin dan Anas Urbaningrum. Ya, Nazarudin itu adalah mantan punggawa Demokrat. Ia pernah menjabat sebagai bendahara umum sebelum akhirnya dipecat usai tersandung kasus korupsi. Saat duduk di kursi pesakitan, bahkan sudah meluapkan kemarahannya dengan mengobrak-abrik sehingga sama Demokrat. Nazarudin itu ibarat bendungan bocor yang membuat sejumlah elit Demokrat masuk ke jeruji besi. Ya, sebutin aja deh kayak Anas Urbaningrum yang sebelumnya jadi ketua umum dan di Malarangeng, Angelina Sonda, Cirawacik, Siti Harta Timur Daya, dan beberapa jajaran elit lainnya. Bisa jadi aib-aib masa lalu akan kembali diungkap Nazarudin menjelang Pilpres nanti. Kalau AHY maju sebagai capres, jangan heran jika yang saat itulah Nazarudin akan bernyanyi, apalagi sempat mencuat bahwa adik kandungnya yaitu si Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas juga terlibat kasus korupsi. Apalagi sekarang Nazarudin sudah berada pada gerbong musuh bebuyutan Demokrat. Nazarudin dan Anas, apakah benar menjadi kartu mati bagi pencalonan Pangeran Cikeas? Hingar-bingar siapa pasangan capres dan cawapres sudah kita lihat jauh dari hari-hari sebelumnya. Berlomba-lomba partai yang ngebut pengen berkuasa, semacam PKS dan Demokrat. Berlomba-lomba memoles calon mereka dan berlomba-lomba untuk meramaikan dunia pencapresan dengan membuat cocok logi, mencocokkan pasangan mereka dengan Pangeran Cikeas itu. Di mana-mana terlihat Pangeran Cikeas melakukan konsolidasi politik, melakukan pencitraan untuk menaikkan elektabilitasnya, sehingga semakin dipastikan bahwa Demokrat tidak akan mengambil calon lain kecuali mencalonkan putra sulung SBY, karena memang nggak ada calon lain. Ya iya, nama AHY itu memang santer dibintangkan sebagai kandidat terkuat Capres 2024 dari Partai Demokrat. Meski belum ada keputusan resmi, tapi Pangeran Cikeas itu digadang-gadang mampu melanjutkan kejayaan partai berlambang Mercy tersebut. Sampai-sampai Demokrat main fisik loh, sehingga Demokrat bukan kadang-kadang lagi, tapi malah menjual fisik AHY yang memang laku dijual. Nah, kalau dulu di Pilgub DKI Jakarta, pasangan Anies dan Sandi mainnya jualan air dan mayat. Maka mereka sekarang kita melihat Demokrat mengunggulkan fisiknya AHY. Nah, yang memang barang bagus lah untuk dijual di pasaran. Selain masih muda, ia juga dianugerahi wajah yang lumayan ganteng. Lah, ukuran bagi warga-warga pedesaan dan kaum milenial yang masih tergoda dengan urusan kegantengan, walau misi dan misinya nol besar. Tapi pemilih milenial masih terbuka dengan pandangan fisik, sehingga latah untuk lebih memilih yang ganteng tapi nggak punya visi dan misi, daripada yang agak tuaan tapi punya visi dan misi. Indonesia sejahtera dan maju